mengangkat Harun Masiku, Pak. Anda ngawur. Kan saya udah kasih contoh 2009 Sutradara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Enggak, saya enggak marah. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Jadi lalu diiakan oleh Mahkamah Agung, diubah oleh KPU. 2009. 2019 terjadi lagi, kami meminta lagi fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, dan kemudian ditolak. KPU pun tidak melaksanakan, ya sudah selesai urusan. Kalau Mahkamah Agung bahkan mengabulkan permohonan fatwa itu, boleh diganti oleh Harun Masiku. Namun KPU-nya anggot-anggotan gitu loh, gara-gara anggotan ternyata ada yang minta duit gitu loh. Sebenarnya itu aja kok. Itu kan Bang Deddy kan? Ya betul, KPU-nya. Mahkamah Agung saya ingat, itu mengabulkan. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ini kepentingan orang per orang. Menjadi anggota partai politik atau menjadi politikus itu kayaknya memang harus tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Terkhusus dalam video yang barusan tadi ya. Dia berdebat, dia ngotot, taunya salah. Ya, bahwa MA itu menerima permohonan mereka. Dia bilang menolak. Yang menolak itu KPU soal Harun Masiku itu. Ya. Ada juga pertimbangan KPU kenapa menolak itu. Cuma dalam perdebatan ini ya, jadi Sitorus ini terlalu membabi buta, membela dalam hal ini kan urusannya dengan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP. Ya. Nah, dia terlalu membabi buta membela Hasto sehingga berakhir salah. Jadi fatwa yang mereka minta di tahun 2009 sama 2019 itu Mahkamah Agung mengabulkan. Cuma di 2009 KPU mengikuti fatwa itu, tetapi di 2019 KPU menolak, tidak mau menjalankan putusan itu dengan alasan tertentu juga ya. Nah, jadi di sini Deddy Sitorus mengatakan di akhir ketika soal suap menyuap itu tidak ada urusan partai. Memang soal urusan suap menyuap tidak ada urusan partai. Tetapi soal penempatan dari Harun Masiku nanti menggantikan Nazarudin Kemas, itu pasti ada urusan partai, ya. Itu pasti ada urusan partai dong. Nah, kenapa harus ada uang 600 juta? Kata Pak Adi Armando tadi, kenapa? Nah, dia tanya tidak ada urusan partai di situ. Begitu ditolak MA, clear selesai katanya. Padahal kan MA menerima permohonan mereka. Itu permohonannya apa? Bahwa partai yang menentukan sesuai dengan fatwa di tahun 2009. Partai yang menentukan siapa yang mengganti di PAW itu. Cuman KPU menolak di tahun 2019 untuk menjalankan fatwa itu. Itu persoalannya. Makanya dana mengalir 600 juta. Nah, sekarang kalau tidak ada urusan partai di sana, sebenarnya apa Harun Masiku? Ngapain Harun Masiku juga membayar KPU? Kalau kemudian KPU menerima Harun Masiku menggantikan almarhum, berarti ada keanehan dari partai. Ya, kenapa kok KPU bisa menerima? Bukankah KPU menolak fatwa MA itu? Kan begitu. Nah, dia bilang tadi di akhir, tidak ada urusan dengan partai katanya. Terus Harun Masiku jalan sendiri. Terus Harun Masiku bisa mengatakan ke Megawati, ke Sekjen, saya yang menggantikan si itu. Saya yang menggantikan yang seharusnya punya kewenangan untuk menggantikan almarhum. Siapa namanya lupa saya. Ya. Saya yang berhak menggantikan, gimana ceritanya kok bisa jadi Harun Masiku? Kan jadi suatu pertanyaan juga. Itu artinya
tidak mungkin Harun Masiku berjalan sendiri. Nah, ketika dia bilang di pembicaraan ini juga ada Mak Comblangnya. Siapa Mak Comblangnya? Ya, siapa Mak Comblangnya? Ya kan? Mak Comblangnya berarti orang partai itu juga. Nggak mungkin juga Mak Comblangnya KPU, orang KPU menolak. Berarti Mak Comblangnya orang yang ada di partai itu. Dan siapa itu? Dan yang pasti punya kewenangan. Yang pasti Mak Comblang itu punya kewenangan, punya kuasa. Sehingga dia bisa menggeser, sehingga dia bisa menentukan siapa yang menggantikan si almarhum Nazarudin Kemas itu. Itu logikanya, logika yang bisa saya perkirakan, saya menduga seperti itu. Kalau dibilang tadi, kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus ada duit 600 juta? Ya kan? Nah, kalau memang tidak ada urusan partai di situ, di pergantian antar waktu itu, kenapa partai mengurusi supaya minta fatwa ke MA, ya, supaya partai yang mengurus siapa yang menggantikan Nazarudin Kemas? Kenapa harus minta fatwa ke MA? Ikutin aja aturan. Kalau memang partai tidak punya urusan dengan menentukan siapa yang maju menggantikan oleh si almarhum ini, ya, ikutin aja aturan yang sudah ada, yaitu suara yang terbanyak yang kemudian bisa masuk menggantikan, ya. Tetapi nyatanya tidak begitu. Partai ingin, ya, memilih yang mereka suka secara khusus. Bukan berarti orang tahu si A lah, saya lupa namanya, si A yang semestinya menggantikan si almarhum, malah tidak diinginkan oleh partai itu supaya dia naik. Yang mereka inginkan Harun Masiku. Partai sesungguhnya menginginkan Harun Masiku yang naik. Kenapa saya katakan begitu? Nah, kalau mereka tidak menginginkan Harun Masiku naik, apa yang mereka minta fatwa lagi ke MA? Mereka menginginkan seseorang yang mereka inginkan menggantikan si almarhum. Makanya mereka minta fatwa. Tanpa fatwa itu kan sebenarnya mereka tidak kehilangan suara. Bahwa KPU akan menentukan siapa yang menggantikan si almarhum. Tetap dari PDIP juga yang menggantikan, bukan dari partai lain. Tapi PDIP minta fatwa supaya PDIP bisa menentukan sendiri siapa yang menggantikan. Nah, disinilah juga letak dalam tanda petik pengkhianatan yang boleh dihindari mungkin oleh KPU, pengkhianatan suara rakyat. Kalau seperti yang terjadi kepada siapa tuh? Si cucunya Soekarno, ya, ada di sana. Yang harusnya naik si Ibu Sri. Tetapi yang dilantik adalah Pak Romi, ya kan? Ini kan sudah sesuatu keinginan partai bahwa partai menginginkan si Romi, padahal rakyat menginginkan si Sri. Ini kan mengkhianati suara rakyat namanya. Menurut logika saya ya, karena siapapun suara terbanyak itu harus menang. Tetapi di sini berbeda dengan partai ini. Meskipun engkau suaraku paling buncit, kau bisa menang kalau kau lebih disukai oleh lebih disukai oleh mereka yang punya kuasa di partai itu.